Selamat malam guys. Kita akan membuat video podcast karena di 3 hari ini kita tidak ke hutan, tidak merekam satwa ke hutan karena apa? Memperbaiki pompa air yang rusak. Akhirnya kita tidak bisa ke hutan. Di rumah airnya mati. Akhirnya kita akan membuat podcast ini untuk mengisi malam minggu sahabat semua. Jadi kita akan membuat suatu video ya kayak gini ini ya, tentang suatu kisah yang kita alami ya pada musim kering, kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober, Oktober itu ya, di tahun 98. Nah, tepatnya kita itu berdua, saya dengan Pur waktu itu, karena sebelumnya itu kita timnya dengan Cak Riman, sekarang dengan Pur. Nah, Pur ini teman kerja juga, dia ini membuat jok mobil dan mebel waktu itu. Jadi saya sebelumnya ini ke Sumbawa waktu itu, 98 itu ke Sumbawa waktu itu dengan Usman Abu Bakar untuk di sekitar ini ya, di sekitar apa tuh gunung ya, di Gunung Tambora itu nyari itu loh. Dulu itu sarang burung walet di sana, tetapi akhirnya karena kualitasnya buruk waktu itu, akhirnya nggak laku waktu itu, nggak jadi nyari waktu itu di tebing-tebing di sekitaran Tambora itu. Jadi dari Tente, desa Tente Pijuke itu ke barat gitu, ke utara menuju ke daerah Pancasila di Tambora. Kemudian saya pulang ya, karena kualitasnya buruk itu pulang. Kemudian nyampe itu hari hari Kamis ya. Hari Kamisnya saya masih nyampe. Kemudian Jumat itu masih kerja dengan Pur ini, membuat mebel joknya itu, kemudian sofanya itu ya. Kemudian Sabtu kita itu berangkat mendaki gunung. Jadi kita kerja tetap di kakak saya kerjanya dengan Pur. Kemudian biasa Sabtu Minggu kita ke gunung. Waktu itu kan gitu, anak-anak muda waktu itu Sabtu Minggu itu pasti ke gunung kayak gitu. Tapi ya nggak semua ya, tapi kebanyakan waktu itu ke gunung Sabtu Minggu, malam Minggu kayak gitu. Akhirnya kita ke gunung yang berbeda dengan yang kita dengan Cak Riman, tetapi saya pernah sendiri dengan Cak Riman itu pergi ke tempat ini. Akhirnya kita nyampe ke gunung, ke puncaknya itu di tengah malam ya. Jadi kita dapat sunrise di atasnya paginya. Tidak kesasar karena kita udah pernah lewat situ sama Cak Riman. Nah, akhirnya dapat sunrise bagus gitu. Jadi view-nya sangat bagus. Nggak ada orang, nggak ada apa di sana. Sepi sekali dan view-nya, masih keingat saya itu. Akhirnya sore kita mau balik, tetapi karena kita nggak mau melewati jalur yang sama, ya, supaya kita ketemu hal-hal yang bagus lagi, kita itu malah ambil arah kebalikannya, jadi ke timur. Jadi kita berangkatnya itu dari barat ya, menuju ke puncak. Akhirnya kita baliknya itu tidak ke tempat semula, tetapi malah ya ke timur. Jadi kita berangkat dari barat, kita menuju ke puncak, dari puncak kita baliknya ke timur, jadi ke arah yang jauh berbeda kebalikannya, untuk mencari sesuatu yang bagus-bagus ya gitu ya. Waktu itu kan remaja ya, kayak gitu pemikirannya, kita juga nggak paham. Akhirnya kita melewati punggungan bukit-bukit gitu ya. Jadi di puncak gunung ini banyak bukit-bukit. Akhirnya melewati bukit satu, turun lagi, bagus gitu. Di sabana luas gitu, ada pohon-pohon cantigi gitu saja. Tapi di bawah, di jurang-jurang itu ada pohon-pohon cemara gunung yang kayak sungai suaranya itu. Kemudian ada bukit lagi satu, lebih pendek, naik lagi, turun lagi, ada hutan cantigi sedikit.
kemudian ketemu kita itu punggungan terakhir di situ mengarah timur gitu, sangat dalam sekali tapi berkabut ya, karena kita nyampe situ itu sudah mau malam, mungkin jam setengah 6 atau jam 6 gitu, sudah mau malam. Akhirnya kita membuat tenda di situ, di puncak itu, puncak terakhir itu dari barisan gunung itu. Jadi tenda andalan kita itu terpal biru, saya masih ingat. Akhirnya kita bentangkan di sisi sebuah candi kecil gitu, tumpuan batu-batu kayak candi gitu. Akhirnya kita membuat tenda di situ. Akhirnya kita bermalam di situ kan. Jadi kita memilih tempat itu agak tinggi dari lainnya supaya kita dapat sunrise gitu kan pikirnya. Akhirnya kita bermalam di situ karena tenda itu tidak kayak tenda zaman sekarang yang rapat gitu ya. Bawahnya ini kan masih terbuka gitu ya. Nah, kita itu masih punya cadangan air sedikit, makanan tinggal sedikit sekali ya. Kayak mau habis kayaknya, ingat saya itu. Tapi air itu ada. 1 botol kurang gitu. Nah, itu kan panas nih. Nggak ada air di situ kan. Kayak kemarau ya. Kemudian malam, saya lupa jamnya itu jam berapa gitu ya. Karena ini tenda kita ya, tenda darurat, terbuka di bawahnya. Akhirnya air kita ini diambil sesuatu. Kerasa kan gitu, ditarik kan. Kerasa. Wih, takutnya bukan main tuh. Jadi Pur ini malah menganggap itu hantu atau apa kan gitu. Lah kita ini juga berpikir jangan-jangan itu hewan buas kan gitu. Udah kita diam kayak mengaku kaku gitu, diam saja. Udah udah kayak gitulah rasa takutnya itu. Akhirnya diseret itu air itu, rasakan gitu karena di rumput kering itu. Nah, beberapa menit, detik kemudian gitu, larilah itu sambil menyengkram. Itu kan plastik itu, ini botolnya tuh. Jadi kedengaran kerasak kan gitu, klak gitu kan, kayak dicengkram atau digigit gitu ya, kerasak gitu, dibawa lari. Udah takutnya bukan main itu, udah kayak gitu ya ceritanya. Jadi kita bisa membayangkan sendiri. Akhirnya pagi menjelang, kita itu nggak tahu cepat sempat tidur kayaknya ya, sempat atau nggak gimana itu ya, saya lupa itu. Tapi akhirnya pagi menjelang kan penasaran apa tadi malam itu kan gitu. Kita lihat kan sekeliling, di situ itu ada beberapa jejak. Jadi jejak kayak kucing besar gitu, tapi tersamarkan karena kering kan, lokasi tanah ini kering. Jadi hanya kayak gini loh ya, membayangkan itu kayak ada cowelan di tanah itu ya, karena tanah di gunung itu kan nggak padat ya, kayak gembus gitu ya. Itu ada jejak gitu, tek gitu, tapi tidak membentuk kayak jejak kucing membentuk kayak di lumpur gitu kan, jelas sekali. Tetapi itu karena kering, tetapi kayak gambut gitu ya tanahnya. Jadi kayak tanah gunung kan, tahu sahabat semua ya. Akhirnya membekas di situ, tapi tidak begitu jelas. Nah, di situ kita runut aja. Di situ ada ketemulah botol minuman kita. Nah, itu sudah sobek gitu, kayak digigit gitu kan, kayak dicakar gitu. Nah, disitulah kita itu berpikir malah apa itu ya kan gitu, apa macan atau apa kan, kita nggak berpikir ke situ waktu itu. Tetapi dalam pikiran kita itu kemungkinan ya macan atau harimau atau apa kan, nggak tahu kita. Akhirnya kita turun mengemasi barang-barang kita turun dengan kehausan yang sangat tinggi. Akhirnya nyampe di perkampungan, kita cari air, kemudian kita nyari angkot ya. Tapi itu jauh sekali, kita jalan kaki masih sangat jauh sekali nyari angkot di perkampungan terakhir itu. Nah, kisah itu saya ceritakan berapa bulan kemudian, saya ceritakan ke teman-teman. Kita punya teman-teman
uh, di komunitas lain. Nah ini di komunitas lain ini kita ceritakan kisah ini. Akhirnya kita penasaran akhirnya mereka ini kan banyak ini. Akhirnya kita waktu itu ada acara dengan kelompok lain, kelompok besar sekali ini. Mereka ini camping atau pelatihan dengan tali-tali gitu ya. Lah pelatihannya ini karena waktu itu juga dekat dengan gunung ini, akhirnya di kaki gunung ini, tidak di kaki juga ya, udah agak tinggi, pertengahan lah. Nah di situ tuh ada air terjunnya, ada 2. Akhirnya pelatihannya mereka ini di situ. Karena kita waktu itu ada yang kenal beberapa ya, ada kenal dengan beberapa grup yang besar itu. Grup kita yang beberapa ini akhirnya ikut di situ. Kebetulan di grup kita itu ada beberapa juga yang jadi anggota di grup yang besar itu. Ya anak muda gitu ya. Akhirnya kita ngikut ini acara mereka. Lah saat sore itu ada salah satu anggota mereka ini menemukan anakan dari kemungkinan besar karena kita kan namanya remaja gitu, kita kan nggak peduli kayak gitu loh dulu itu. Menemukan anakan yang kalau kita pikir-pikir ini kucing hutan kok besar kan gitu. Kalau macan tutul kenapa gemuk dan mempunyai tidak garis-garis, tidak totol kan gitu. Kalau macan kumbang kok nggak hitam kan gitu. Jadi itu bergaris-garis gitu, tetapi tidak kita pedulikan gitu loh apa itu. Nah kalau kita pikir sekarang, kemungkinan besar itu dari anak harimau mungkin ya. Pada waktu itu. Nah, itu 98 loh. Itu tepatnya di Februari, Maret itu kalau nggak salah, Maret akhir mau menyerang Mei. Jadi kemungkinan besar itu mendekati sumber air. Bukan Mei. Bentar. Itu bulan kalau nggak salah ya November. Saya turun dari sana, iya bulan November, bukan Mei, di puncak kemarau kok itu. Tapi kalau air terjun itu masih deras gitu, kemungkinan besar mereka ini mencari sumber air, turun kan gitu. Jadi kalau ini prediksinya benar, keingatan saya ini benar, dan semoga teman-teman lainnya yang masih terhubung sampai sekarang ini ingat apa sebenarnya yang kita ketemukan dulu itu. Karena ya itu tadi, sampai jadi perdebatan ini anak kucing hutan tapi kok besar kan gitu. Ini macan tutul, bukan, karena nggak total. Harimau bukan, harimau sudah punah kan gitu. Dulu itu jadi perdebatan gitu. Tapi akhirnya dilepas lagi. Nah, dilepas lagi di tempat semula, di jurang gitu, di dalam kan gitu. Karena kita mereka ini latihan panjat tebing. Tapi tebingnya tidak tebing batu gitu, tapi kayak tebingnya ditumbuhin semak belukar gitu. Jadi gitu. Tetapi apa daya, seandainya itu memang anak harimau dan yang mengambil air mineral kita di atas itu adalah harimau juga, tetapi itu ya itu udah 25 tahun. Ya, karena kehidupan normal mereka ini 25 tahun kan. Kenapa sih kan kita masih penasaran gitu loh. Karena statusnya itu punahnya itu sudah jauh-jauh tahun sebelumnya. Tetapi kita itu malah menemukan hal-hal yang demikian itu di tahun 98, tahun 99 kayak gitu, 97 gitu. Jadi semoga lah. Jadi satwa yang
ikonik yang sangat luar biasa ini, kita hanya menyemogakan aja, semoga hingga hari ini tuh ada kan gitu. Dengan usaha, kita terus berusaha untuk melakukan pelacakan pencarian ke mereka. Dan teman-teman semoga yang lain juga tidak bertindak seperti hal yang kemarin yang terjadi di Bali Barat kemarin tuh. Ada kejadian berapa hewan besar loh itu sampai di beritanya cari aja sendiri. Ini kijang-kijang dan rusa yang ditembaki di Bali Barat tuh, kita benar-benar prihatin sekali. Mogalah kejadian-kejadian itu berakhir di situ dan tidak ada lagi hal-hal yang begitu lagi. Jadi gitu sahabat semua, info sedikit di malam minggu ini. Semoga bisa menemani hari malam minggu sahabat semua. Sampai jumpa. Terima kasih.